Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog paling dekat tapi sering nggak kelihatan. Teman-teman, kelas 9 hari ini akan ziarah wali yang ada di Jawa Timur. Tapi sebelumnya kita punya misi penting. Misi mengenalkan sekolah yang terlalu dekat tapi sering diabaikan. Banyak yang bilang, loh, di dekat Sun City Mall Sidoarjo memang ada sekolah? Jawabannya ada. Sekarang kita buktikan seberapa dekat SMP Islam Sidoarjo dengan Sun City Mall. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini masih halaman sekolah ya. Belum sampai ke tempatnya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, kita keluar dari jalan sebelah sini ya. Ada pertigaan. Cuaca hari ini cerah teman-teman, secerah masa depan anak SMP Islam Sidoarjo. Bagi yang belum tahu SMP Islam Sidoarjo di mana, SMP Islam Sidoarjo itu beralamat di Jalan Pahlawan 3, tepatnya di depan Sun City Mall Sidoarjo. Belakangnya Kecamatan Sidoarjo. Jadi yang warga Sidoarjo, kalau ingat Sun City Mall Sidoarjo, jangan lupa ingat juga SMP Islam Sidoarjo. Sekolah yang dekat berdasarkan lokasi dan insya Allah dekat juga dengan adab, perilaku, akhlak mulia dan juga prestasi. Amin. Kepada anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan awal di pagi ini kita mendapatkan ridho serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perjalanan nanti kita bisa dimudahkan dan dilancarkan apa yang kita cita-citakan. Kita mengadakan kegiatan ziarah wali ini tujuannya tidak bersenang-senang anak-anak. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kalinya kita bermuhasabah diri, di mana kalian akan melalui beberapa ring, yaitu ujian-ujian kalian. Semoga kalian semuanya dimudahkan, apa yang dicita-citakan kalian semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad billahi ma bi rahmatillah wa ala ma bi billahi sallallahu wa sallaman daimain bi dawami mulkillah.
وعلاء وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ونصرة بعد الموت اللهم هون علينا في نزرة الموت ونجاة من النار والعافية الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرارنا وارحمنا كما ربنا صغارا رجاء وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. SMP Islam Sidoarjo. Lampu yang nyala ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aduh, Waktu menunjukkan pukul 7:33 teman-teman. Ini sudah sampai pada terminal makam Mbah Sunan Ampel. Alhamdulillah kita telah sampai di tujuan awal, yaitu di makam Mbah Sunan Ampel. Jadi anak-anak langsung turun dari bis menuju ke makam Mbah Sunan Ampel. Tujuan kedua kita menuju ke makam Mbah Maulana Ishak. Dan yang ketiga ke makam Mbah Sunan Derajat. Keempat ke makam Asmoro Kondi, dan yang tujuan terakhir yaitu ke makam Mbah Sunan Bonang. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. SMP Islam maju terus dan jaya selalu. Mudah-mudahan bertambah banyak muridnya dan selalu dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu untuk SMP Islam Sidoarjo. Mudah-mudahan ziarah kita kali ini untuk anak-anak kelas 9 diberikan kemudahan, kesuksesan selalu. Amin amin ya rabbal alamin.
Halo, hari ini kita melaksanakan wisata religi bersama murid SMP Islam dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, kita sudah sampai di kawasan makam Mbah Sunan Ampel, teman-teman. Langsung saja kita menuju ke tempat untuk kirim doa. Jangan lupa sandalnya dilepas ya. wal wasilah wal fadilah jinnaka sa'idin wa ala maqamika waqifin Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Ia merupakan keturunan dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi dan Dewi Chandrawulan, putri Raja Campa. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya Sayyid Ali Murtado dan menemui bibinya Dewi Drawati yang merupakan permaisuri Raja Majapahit Prabu Sri Kertawijaya. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama dan terpenting di Jawa. Beliau dikenal sebagai pembina mentalitas keislaman dan perencana dakwah yang damai. Metode dakwahnya
menekankan perbaikan akhlak melalui prinsip moh limo, yaitu tidak berjudi, tidak minum, tidak mencuri, tidak menghisap candu, dan tidak berzina. Beliau menggunakan pendekatan kekerabatan dengan menikahkan juru dakwah dengan putri-putri penguasa lokal bawahan Majapahit untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikah dengan Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati, dikaruniai putra-putri yang juga menjadi ulama besar seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Meskipun berdakwah di wilayah kerajaan Hindu-Buddha, Sunan Ampel dihormati dan diberi tanah di Ampel Denta. Beliau juga terlibat dalam pendirian Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Warisan Sunan Ampel tidak hanya berupa bangunan fisik seperti Masjid Ampel, tetapi juga pondasi Islam Nusantara yang toleran dan berbasis pendidikan Sufisme. Ini waktu menunjukkan pukul 11:08. Sudah sampai pada pesarean Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq adalah ulama asal Samarkand, Asia Tengah abad ke-15. Beliau adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro dan adik dari Maulana Malik Ibrahim, yang sebagian sumber menyebut kakak adik. Namun, keduanya adalah perintis awal dakwah Islam di Nusantara. Beliau juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Sunan Ampel. Maulana Ishaq datang ke Belambangan, Banyuwangi untuk berdakwah. Beliau berhasil mengobati putri Raja Belambangan, Prabu Menak Sembuyu, yang bernama Dewi Sekardadu. Sebagai balas budi, beliau dinikahkan dengan Dewi Sekardadu dan diberi kesempatan menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Dari pernikahannya dengan Dewi Sekardadu lahirlah Raden Paku atau Ainul Yakin yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Akibat dakwahnya yang makin diterima, beliau diusir oleh penguasa Belambangan. Maulana Ishaq kemudian pindah ke Pasai. Selain Belambangan, beliau juga menyebarkan Islam di wilayah Gresik, khususnya di daerah Kemantren, Paciran, Lamongan, yang menjadi salah satu situs peninggalannya.
Sunan Derajat adalah salah satu wali songo penyebar Islam di pesisir utara Lamongan, Jawa Timur. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Kosim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila atau Dewi Condrawati. Ia merupakan adik kandung Sunan Bonang dan memiliki garis keturunan dari ulama besar Asia Tengah, Ibrahim Asmarakondi. Selain Raden Kosim, ia dikenal dengan sebutan Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu, gelar yang diberikan oleh Raden Fatah dari Demak atas keberhasilannya menyebarkan Islam. Awalnya diperintah Sunan Ampel berdakwah di pesisir Gresik. Dalam perjalanan, perahunya karam, namun ia selamat dengan bantuan ikan hiu, lalu terdampar di jejak Banjar Anyar, Paciran Lamongan. Ia kemudian menetap dan membabat alas di perbukitan yang kini dikenal sebagai Desa Derajat. Beliau menekankan pada kedermawanan, pengentasan kemiskinan, dan kepedulian terhadap yatim piatu dan fakir miskin. 7 dasar ajaran mulia, salah satu yang terkenal adalah weweono pangan wong kaluwen, weweono sandang wong hutan, weweh payung wong kudan, yang artinya berilah makan orang lapar, berilah pakaian orang telanjang, berilah payung orang kehujanan. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Beberapa sumber menyebut 1572 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
SMP Islam Sidoarjo. Lurus aja. Lanjut ke mana ini? Lanjut ke Sunan Kondi. Pasti fisik lah yang ini. Beli oleh-oleh. Ada yang ke toilet tak? Cerita pengalaman hari ini sangat menyenangkan karena kita bertemu dari orang seluruh Indonesia, guys, ya kan ya? Hari ini punya pengalaman baru ke Wali 5. Yeay. Sebelumnya udah pernah, tapi kan belum pernah sama SMP Islam, sama teman-teman. Makasih. Kita dari Sunan Ampel, habis itu ke Maulana Ishak, sekarang Sunan Derajat, terus habis ini lanjut ke Asmoro Kondi. Di tujuan terakhir, kita lagi jalan di jualan-jualan, guys. Ya gitulah, ikuti keseruan kita yuk nanti. Ayo. Lumayan seru untuk perjalanannya ya. Mungkin cuma ada beberapa tempat yang saya nggak pernah lihat, baru pertama kali kesini juga. Ya lumayan happy lah. Pertama kali. Seru sekali. Ya, seru sekali. Ya, Seru sekali. seru sekali. Saya pertama kali ke sini. Belum pernah sama sekali. Sebelumnya cuma di Sunan Ampel aja, Pak. Sangat bagus, Pak. Bagi adik-adik. Ya, adik-adik MLS paling diajak ke sini aja enak, Pak. Perasaan saya ke Wali 5 sangat senang karena ini pertama kalinya saya ke Wali 5. Yang sebelumnya tidak pernah, saya sekarang menjadi waktu yang pertama kali buat saya. Pengalaman yang cukup menyenangkan bagi saya. Tadi berangkat dari sekolah jam 6 lebih 4 lah. Terus ke arah Sunan Ampel. Kegiatan ini seru, Pak. Seru. Ya, doa-doa, kirim doa. Ini kegiatan saya pernah lakuin ketiga kalinya. Cuman jarang-jarang. Ya enggak sering-sering banget lah, paling setahun 2 kali 3 kali gitu. Tapi kali ini bener-bener bueda banget, Pak. Soalnya ini juga rame-rame sama teman-teman banyak, seru pol pokoknya, Pak. Tadi saya berangkat dari sekolah jam 6:10. Habis berangkat dari sekolah ke Sunan Ampel. Habis Sunan Ampel ke perbatasan Gresik sama Lamongan, habis itu ke Sunan Derajat. Di sini saya tidak sendiri, sama teman-teman sekelas dan kelas lain. Sebelumnya pernah, ini kedua kalinya ke sini. Yang beda dari sebelumnya, yang sebelumnya itu bersama keluarga, kalau sekarang sama teman-teman sekelas, sama teman-teman lainnya. SMP Islam Sidoarjo berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap. SMP Islam Sidoarjo berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap. SMP Islam Sidoarjo Berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap. SMP Islam Sidoarjo Berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap. SMP Islam Sidoarjo berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap. SMP
Islam Sidoarjo, berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi adalah ulama besar dari Samarkand, Asia Tengah. Beliau merupakan ayah dari Sunan Ampel dan dikenal sebagai penyebar Islam yang karismatik dengan makam di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Ibrahim bin Jamaluddin Akbar bin Ahmad Jamaluddin sering disebut Maulana Ibrahim Asmoro atau Makdum Ibrahim Asmoro. Beliau datang ke Jawa untuk menyebarkan Islam dan berdakwah. Salah satunya bertujuan bertemu Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, Dewi Drawati. Beliau dikenal memiliki karya berupa kitab Ushul Nembis yang berisi ajaran tauhid dan fikih. Syekh Asmoro Kondi dianggap sebagai wali tertua yang mendahului Wali Songo dalam menanamkan Islam di pesisir utara Jawa. Buat tadi pagi sih seneng banget ya, soalnya udah bisa tahu tempat-tempat Sunan Wali Limo yang lainnya. Ada yang dari Surabaya, Lamongan, Paciran, dan lain-lainnya. Dan ini pun udah mau OTW yang kelima, Sunan Bonang di Tuban. Jadi sekarang ini lagi makan-makan sama teman-teman di rumah makan sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Mantap, mantap, mantap.
kita persiapan untuk ke makam Mbah Sunan Bonang naik becak. Berangkatnya 20.000, kembalinya juga 20.000. Jadi satu becak diisi 2 penumpang. Ya, mudah-mudahan cuacanya tidak hujan. Alhamdulillah cerah. Dan kelihatannya anak-anak happy di sini. Ya, terima kasih. Kita menuju ke makam Mbah Sunan Bonang. Terima kasih. Hai. NKRI harga mati. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo, putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim.
Beliau berdakwah di Jawa Timur, terutama Tuban dan Kediri, menggunakan pendekatan budaya, sastra, dan kesenian gamelan untuk menyebarkan Islam. Karya terkenalnya meliputi tembang Tombo Ati dan Suluk Wujil. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, dan tasawuf. Beliau mendirikan pondok pesantren di Tuban sebagai pusat pengajaran Islam. Dalam sejarah Demak, beliau diyakini sebagai imam pertama Kesultanan Demak dan panglima perang. Sunan Bonang dikenal sebagai pribadi yang alim dan berfokus pada perannya sebagai seniman serta ulama, hingga dikabarkan tidak menikah seumur hidupnya. Awalnya beliau berdakwah di Kediri, Jawa Timur, kemudian berfokus di Tuban, Rembang, dan Madura. Menggunakan pendekatan seni budaya seperti gamelan atau waktu itu disebut bonang, wayang, dan sastra untuk menarik minat masyarakat yang saat itu masih kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Menggubah tembang Macapat dan menciptakan lagu Tombo Ati yang masih populer. Ia juga menulis Suluk Wujil atau karya tasawuf dan mengubah struktur pertunjukan wayang dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Beliau berguru kepada ayahnya yaitu Sunan Ampel dan bersama Sunan Giri berguru ke Pasai, Aceh kepada Syekh Maulana Ishaq.
balik.